Halo teman-teman, aku sedang ada di Jakarta ya. Jadi aku emang pengen liburan ke sini karena aku cuti 2 minggu. 2 minggu aku cuti. Bosku bilang, ya dude, you have enough goodwill to fuck off for 1 month. Jadi aku sudah punya cukup goodwill, cukup net baik di perusahaan selama ini. Sehingga aku sebenarnya bisa aja ngilang selama 1 bulan, tapi gila siapa yang mau libur 1 bulan penuh. Jadi aku cuma ambil cuti selama 2 minggu. Jadi mulai besok Senin selama 2 minggu aku berlibur. Dan sekarang aku lagi di Jakarta. Minggu depan aku akan liburan ke Malang sama keluarga. Oke, ke Jakarta ini aku naik bis sleeper Sinar Jaya, teman-teman. Dan no, aku tidak akan mereview Sinar Jaya. Guys, teman-temanku yang cukup membagongkan. Aku emang bikin video di YouTube, tapi bukan berarti dikit-dikit aku harus review dong. Naik bis review, makan di Ajuat review. No, aku tidak membuat video seperti itu di YouTube, men. Aku itu jujur masih malu ya. Aku jujur masih malu. Ngerekam gini. Malu aku. Nggak tahu kenapa. Karena lihat kita naik bus sleeper. Lihat orang ngerekam, bikin konten. Ya no problem sih. Aku personally tapi lihat kayak, apa sih? Dan aku nggak mau melakukan itu. Untuk saat ini sih nggak tahu, mungkin 2 minggu lagi aku berubah pikiran, nggak ngerti. Cuma aku masih aneh aja kalau dikit-dikit direkam apaan sih? Aku nggak mau juga dikit-dikit, makan datang direkam, makan datang direkam. No, aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku akan cerita aja dikit-dikit pengalaman hari ini ya. Ke Jakarta ini aku relatif mendadak. Aku kayaknya beli tiketnya Selasa Rabu sih. Walaupun beberapa minggu lalunya aku sudah pernah bilang ke orang tua bahwa aku pengen pergi ke Jakarta liburan gitu. Dan sampai Jakarta aku pengen makan di restoran Ajuat, restorannya Ustadz Khalid Basalamah. Udah sekedar itu aja sih. Aku pengen naik sleeper bus, Aku bilang ke orang tua, aku pengen naik sleeper bus. Dan sleeper bus yang ada di Gresik, itu cuma ada rutenya ke Jakarta. Jadi aku pengen naik sleeper bus, adanya rute ke Jakarta. Ya udah, kalau nanti sampai ke Jakarta, aku pengen makan di Resto Ajuat. Toh udah itu itinerariku ke Jakarta udah selesai. Aku nggak nyangka kemana-mana gitu. Dan oke, aku akan berangkat Jumat. Aku tanya ke X, guys, kalau ke Jakarta itu sampai sini subuh aku harus kemana ya enaknya? Karena subuh-subuh di terminal, mau check-in hotel nggak bisa, mau ke masjid ya agak jauh. Aku tanya, ada seorang teman bootcamp, namanya Mas Eka, thank you sudah warm welcome. Mas Eka ini nawarin aku, tak jemput aja Mas Jo, oke. Jadi sudah diniatkan Mas Eka bahwa aku sampai sini jam 4 bakal dijemput sama beliau. Dan hari ini aku sangat tidak menyangka sebenarnya bahwa aku akan pergi ke kajian Ustadz Khalid Basalamah. Dan aku cukup haru sih, nggak mungkin ini terlalu di luar Nurul. Aku benar-benar merasa bahwa ini tuh rencana Allah sudah. Ini rencana Allah sudah. Nggak mungkin aku tiba-tiba booking tiket, tiba-tiba sudah ada yang mau jemput sampai terminal,
tiba-tiba ada yang nge-share bahwa hari ini ada pengajian. Ya, jadi aku punya temen lain tadi nge-share. Cuy, hari ini ada pengajian loh di sini. Mau ikut nggak? Hah, mana? Lihat dong infonya. Dikasih Instagram. Ustadz Khalid. Wah, Ustadz Khalid kajian hari ini di Masjid Nurul apa tadi ya namanya? Nurul Iman, Blok M. Aku udah sampai Jakarta. Wah, nggak mungkin ngomong ya udah. Ya aku mau. Jadi aku dari Gresik Jumat sore naik sleeper bus sampai sini di terminal, dijemput Mas Eka. Sama Mas Eka diajak sarapan ketupat sayur yang lauknya rendang sama telur. Setelah itu diajak ngopi. Mas Eka belum tahu nih kalau aku bakal punya rencana ke pengajiannya Ustadz Khalid di Blok M. Diajak ngopi ke Mas Eka, katanya yang buka sepagi ini tuh di sini. Dan ternyata di sininya itu di Blok M. Wah, mind blowing banget. Aku udah bingung tadi karena kakiku masih capek. Aku early check-in apa gimana ya? Ternyata kalau early check-in bayar lebih 50%. Ya. Early check-in jam 7 bolehnya dan harus membayar 50%. Nggak usah. Ya udah, aku sama Mas Eka berangkat sarapan tadi ke tempat sayur. Terus ngopinya ternyata deket banget sama Blok M. Ya aku tinggal bilang Mas Eka, Mas aku drop di sini aja di Masjid Nurul Iman. Ya udah, aku di drop. Itu setengah 8 aku sudah sampai di Masjid Nurul Iman. Aku menyaksikan masjid itu 0 orang. Petugasnya pun masih belum ada. Aku di sana sendiri. Di rooftop foto-foto. Terus aku masuk masjidnya. Petugas penitipan sepatu itu masih nggak ada. Terus tempat wudhu itu masih ditutup pintunya. Aku gabut setengah 8. Terus akhirnya petugas datang. Pintu wudhu dibuka, aku mandi. Udah, begitu selesai mandi, aku masuk di dalam area dalam masjid. Jadi di masjid itu ada area dalam, ada area luar. Oke. Jam 10 ada Ustadz Nur Samsul, ya, ceramah. Ustadz Nur Samsul ceramah dari jam 10 sampai waktu zuhur, adzan zuhur. Waktu salat sudah Ustadz Khalid Basalamah yang ngimami salat. Setelah itu Ustadz Khalid ceramah membahas cerita tentang Nabi Idris alaihissalam. 2 jam sampai sore, sampai adzan asar, sholat, terus kelar. Yang unik dari Masjid Nurul Iman ini adalah di area dalamnya itu nggak ada pilar. Ya mungkin karena masjid ini emang didesain untuk ceramah kali ya, karena di depan itu ada 2 meja ceramah yang besar-besar. Salah satunya mejanya Ustadz Khalid yang sudah ada bannernya gitu di belakang KHP. Di area dalam masjid itu nggak ada pilar. Adanya pilar tuh di area luar masjid. Ada pilar jadi bisa sender. Mungkin biar jamaah yang menyimak kajian nggak ketutupan. Mungkin, aku nggak tahu. Cuma logikanya kan gitu. Jadi jamaah yang di situ itu nggak bisa nyender kecuali di dinding yang kecuali di tepi-tepi itu bisa nyender. Cuma ya namanya jamaah kajian pasti pengen nengah dong, nonton atau menyimak kajian ustadznya. Jadi itu selama kajian 2 jam, ngejemaah duduk menyangga punggungnya sendiri.
Aku yang dari jam 7:30 sampai situ. Gempor dong, aduh wah sakit semua kakiku, punggungku udah pegel, kakiku pegel, udah mau aku udah pengen keluar aja rasanya, tapi waduh pahala nggak mungkin aku mundur, payah lemah, aku muslim yang lemah kalau aku mundur di sini. Ya udah aku kuat-kuatin sampai ya emang kuat gitu, ya capek sih, pegel semua, cuma mentally aku kuat. Hadir di situ menyaksikan 0 orang dari 7:30 sampai sholat asar itu beludak, boom, orang semua, orang. Aku merasakan kayak gini tuh di Mekah sama Madinah, full orang. Ini tuh rasanya 11-13 lah, hampir sama. Dan emang di tempat wudhunya Masjid Nurul Iman ini didesain kayak payungnya Madinah, ada payung-payung kecilnya gitu kayak di Masjid Nabawi. Orang itu ramai, masjid penuh, area dalam, area luar, area wudhu penuh. Masya Allah. Jadi, wah ini bener-bener nggak, sangat di luar ekspektasiku ya. Karena niatku tuh ke Jakarta cuma pengen naik sleeper bus doang. Tapi ya qadarullah, aku dibimbing sampai datang ke kajiannya Ustadz Khalid Basalamah secara live ya. Setelah kajian, aku datang ke Ajwad, restorannya Ustadz Khalid, karena aku emang pengen ke situ dari lama. Dan ya makanannya, bilang marahnya enak, ya enak. Gimana aku mengkomparasikan? Kalau bilang enak kan ada relatifnya ya. Jadi tadi aku pesan kambing bakar madu. Yang unik adalah, yang di luar ekspektasiku adalah porsinya gede banget. Jadi value for price worth it. Gede banget. Porsi nasinya gede, kambingnya banyak, minumnya juga gede. Aku kira di gambar menunya tuh gelasnya tuh ya gelas normal gitu, kayak di kafe-kafe pada umumnya. Ternyata gede. Ya alhamdulillah, masya Allah, memuaskan. Mantap sekali, Ajwad Resto. Areanya rame. Apalagi yang aku kelewatan hari ini. Sekarang jam 9, aku kayaknya baru sampai hotel jam 8. Aku baru check-in jam 8 malam. Oke, yang kelewatan, maaf di akhir. Aku emang nggak nge-review bus ya. Aku nggak nge-review bis, sleeper bus yang tadi. Cuma unique takes-nya adalah dari aku itu, untuk tinggiku 175, kakiku nggak bisa selonjor, jadi kakiku itu posisinya gini, menekuk dan setengah sila gini. Kaki kiri menekuk ke atas, kaki kanan menekuk ke samping. Itu baru cocok. Terus karena aku kan kemarin pilih baris yang atas. Jadi ada 2 lantai sleeper bus itu. 1 deck tapi 2 lantai ya, karena kan satu-satu ya, kiri kanan. 1 kursi, terus jalur, terus 1 kursi kanannya lagi. Nah ini bisa ada bukan tangga, ini ada pijakan buat naik ke kursi yang bagian atas. Aku kira kursi bagian atas itu bakal tinggi banget gitu loh. Aku tuh niatnya beli kursi atas biar tinggi di antar kendaraan lain yang paling tinggi. Ternyata itu tingginya masih sama aja kayak bus yang kursinya 2-2. Jadi ya normal aja. Yang aku kira tinggi ya nggak tinggi-tinggi amat, biasa aja. Cuma kan aku duduknya kan di bagian kiri ya, lantai 2 bagian kiri. Nah, kalau bis menikung ke kiri, badan kita kan kena gaya ke kanan.
Itu tuh rasanya kayak mau gelondong. Aku tuh pegangan kuat, guys. Pegangan ke pintunya gini, biar aku nggak ke dorong jatuh, gelondong ke jalan. Nah, itu sih agak lucu. Agak lucu, apalagi kalau bisnya menikungnya agak sedikit ngepot. kayak mau gelondong ke, kayak jatuh gitu. Kalau yang di lantai 1 mungkin nggak seberapa takut ya. Aku di lantai 2 jadi sedikit takut karena kalau tirai itu tak buka, ya itu tinggi loh pijakannya. Dan masuknya itu, aku kira gini, ini kan ini misalkan kursinya di sini ya, ini pijakannya. Ternyata masuk pijakannya tuh nggak gini aku, tapi nginjak pijakan sini terus nginjak pijakan yang seberang. Kaki kiri nginjak pijakan kiri, kaki kanan nginjak pijakan seberang, baru pantatku ditaruh sini lah, baru gini. Kalau gini-gini kesulitan, gimana? Jungkel. Nggak bisa. Ya mungkin aku aja yang nggak tahu caranya, cuma jadinya aku naiknya kayak gitu. Oke, teman-teman, itu aja dari libur 2 minggu, terus hari ini ke Jakarta, dari naik bis, terus tanpa sengaja, tanpa niat, tapi diarahkan untuk ikut kajiannya Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah sekali. Terus berkesempatan untuk nyoba Resto Ajwad, punyanya Ustadz Khalid Basalamah juga. Ya, alhamdulillah punya kesempatan liburan ini. Hopefully teman-teman bisa ikutan merasakan bagaimana, karena aku upload story bahwa aku ke kajiannya Ustadz Khalid, banyak yang respon, ayo kamu pasti kepengen juga kan, ayo datang. Dan ini ya, aduh, untuk orang-orang yang foto-foto sama rekam-rekam di waktu ceramahnya Ustadz Khalid, guys, itu dilarang. Di tulisan sudah ada, itu dilarang. Terus waktu sebelum ceramah sudah disampaikan lagi, itu dilarang foto, dilarang video. Tolong kita sama-sama mengindahkan himbauan dari panitia ceramah. Aku pun juga sama sekali nggak foto, nggak video, makanya. Aku cuma satu kali foto aja dari jarak yang cukup lah untuk ngasih tahu ke bapak ibuku bahwa aku nanti akan ketemu Ustadz Khalid gitu. Aku ada di pengajiannya. Dan itu emang Ustadz Khalidnya nggak ada. Ya 7:30 itu waktu aku baru datang foto. Udah. Waktu ada Ustadz Khalid aku nggak foto sama sekali. Ya. Selain itu tidak mengindahkan himbauan dari panitia ceramahnya, itu juga Nora, aduh apaan sih? Apa? Aku nggak ingin jadi gede gengsinya gitu loh, daripada gede ingin menuntut ilmunya. Aku merasa gitu sih, aku ya nggak tahu lah, wallahu alam niatnya teman-teman gimana, cuma coba kita sama-sama mengindahkan himbauan panitia lain kali. Oke, teman-teman, semoga yang belum berkesempatan untuk menghadiri kajian manapun itu, yang mungkin Ustadz Khalid Basalamah juga menghadiri kajiannya, semoga teman-teman disegerakan yang pengen-pengen ini. Dan ya semoga teman-teman memiliki cukup waktu untuk mendapatkan cuti seperti aku ini ya. Itu doa terbaik, doa ini dah untuk teman-teman yang menyimak video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.